Udara pagi yang segar dan hangat menyentuh wajahku. Perlahan, membangunkanku dari tidur panjang yang entah tentang apa mimpiku semalam. Aku menguap panjang, mengusap wajah, lalu melirik ke arah istri yang sudah sibuk dengan aktivitas paginya. Namanya Sari, wanita cantik yang usianya memang sedikit lebih tua dariku. Tapi, aku justru merasa nyaman dan bahagia bersamanya. Aku sendiri, Ardi, berumur 25 tahun. Sudah menikah dengan Sari selama hampir 2 tahun. Bagi sebagian orang, menikahi wanita yang lebih tua mungkin terdengar aneh, tapi bagiku itu justru pilihan terbaik. Sari bukan hanya pendamping hidup, tapi juga sahabat dan motivatorku dalam banyak hal. Dia sudah terbiasa menjalani hidup mandiri, bahkan usahanya sendiri. Sementara aku masih mencoba membangun bisnis kuliner yang sedang berjalan. Ardi, kamu sudah bangun? Aku sudah siap berangkat ke kantor, suara Sari terdengar dari dapur, penuh semangat seperti biasa. Aku mengangguk sambil bangun dari tempat tidur, mengambil baju kerja dan mulai bersiap. Iya, aku baru bangun. Kamu duluan ya, jangan lupa sarapan. Jawabku sambil tersenyum. Sari hanya melambaikan tangan dan keluar dari kamar. Dia memang selalu pagi-pagi sudah beraktivitas. Aku lebih sering mulai bekerja di rumah, atau langsung menuju dapur untuk mempersiapkan bahan-bahan sebelum pergi ke kantor nanti. Siang, karena aku sudah mempercayakan banyak hal pada karyawan, aku punya waktu lebih fleksibel untuk mengatur dan mengawasi operasional bisnis dari rumah. Saat aku sedang menjemur beberapa pakaian yang baru dicuci, tiba-tiba dari balik pagar rumah sebelah muncul seorang wanita yang kukenal dengan baik, Bulina. Tetangga yang usianya sudah memasuki kepala 4 dan juga istri seorang pelaut. Selamat pagi Ardi, sapa Bulina dengan senyum ramahnya. Pagi juga Bulina, kok pagi-pagi sudah keluar rumah? Tanyaku sambil mengangkat beberapa jemuran. Iya, saya mau beli bumbu racik untuk rawon, tapi warung di depan masih tutup. Jawabnya santai. Aku tersenyum. Kalau begitu tunggu sebentar Bu. Saya ada resep bumbu racik yang mungkin bisa membantu. Nanti saya ambilkan di dapur. Bulina mengangguk sambil menatap jemuranku. Wah, kamu rajin juga ya, Mas. Biasanya istri kamu yang urus ini? Aku tertawa kecil. Iya, kadang kami berdua sibuk. Jadi memang harus bagi tugas. Percakapan ringan itu membuat suasana pagi menjadi hangat. Aku memperhatikan Bulina dengan seksama. Ada sesuatu dalam cara dia tersenyum dan berbicara yang membuatku sedikit terpesona. Mungkin karena aku memang menyukai wanita yang matang dan penuh pengalaman, seperti Sari dan Bulina sendiri. Kalau urusan rumah tangga, jangan terlalu sibuk juga Mas. Nanti malah nggak terurus semuanya. Candanya sambil tertawa. Aku membalas dengan sedikit gugup. Tenang saja Bu, semua berjalan lancar kok. Saat aku menyerahkan kotak kecil berisi bumbu racik itu, Bulina mengucapkan terima kasih dengan tulus. Kalau kamu ada waktu, mampir saja ke rumah ya Mas. Kita bisa ngobrol-ngobrol sambil saya ajarkan resep rahasia ini. Aku mengangguk setuju, walaupun dalam hati sudah mulai membayangkan pertemuan-pertemuan yang bisa jadi lebih dari sekadar bertukar resep. Setelah Bulina pergi, aku duduk sambil menyeruput kopi hangat yang sudah kuminum tadi. Tapi pikiranku mulai melayang ke sosok Bulina yang penuh pesona, berbeda dengan Sari yang sudah menjadi istriku. Ada sesuatu yang membuatku penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Begitulah pagi itu berlalu dengan keseharian yang sederhana, tapi penuh warna. Tak kusangka pertemuan kecil di pagi hari itu akan membuka babak baru dalam hidupku yang penuh dengan kejutan dan cerita tak terduga. Beberapa hari setelah pertemuan singkat pagi itu dengan Bulina, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiranku. Sosoknya terus muncul di benak, terutama saat aku sedang sendiri atau sedang menunggu pelanggan di warung kecilku. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi bayangan tentang wanita matang itu selalu saja mengganggu. Sebenarnya, aku tahu betul, aku sudah punya Sari, istriku yang sangat kucintai. Namun, pesona Bulina bukan sekadar soal penampilan. Ada kedewasaan dan ketulusan yang membuatku sulit mengabaikan perasaanku. Aku mulai berpikir, apakah ini sekadar rasa ingin tahu
Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh? Suatu pagi, ketika aku sedang menjemur pakaian lagi, terdengar suara dari pagar sebelah. "Ardi, pagi," sapa Bulina dengan senyum khasnya yang menurutku semakin hari semakin manis. "Pagi, Bulina. Kok bisa pagi-pagi sudah keluar rumah?" tanyaku sambil terus mengatur jemuran. "Aku mau beli bumbu racik lagi untuk rawon. Tadi warung langgananku tutup, jadi aku coba warung sebelah. Tapi aku yakin resep dari kamu lebih enak," jawabnya sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum. "Kalau begitu, tunggu sebentar, Bu. Saya ambilkan resepnya." Ketika aku masuk ke dapur, Bulina langsung ikut masuk ke halaman belakang. Aku merasa sedikit gugup, tapi aku mencoba bersikap biasa saja. Aku mengambil kotak kecil berisi bumbu racik yang tadi aku berikan beberapa hari lalu. Saat aku menyerahkannya, mata kami bertemu sejenak dan jantungku berdetak lebih cepat. "Kamu yakin resep ini cocok?" tanya Bulina pelan, seolah ingin memastikan sesuatu yang lain. Aku menjawab sambil tersenyum. "Pasti cocok. Saya sudah mencoba sendiri, rasanya luar biasa." Bulina mengangguk. Kemudian duduk di bangku kecil yang ada di halaman belakang. Aku duduk di seberangnya sambil menyeruput kopi yang kubawa dari dalam rumah. Suasana menjadi nyaman dan sedikit intim. "Aku merasa senang bisa berbagi hal seperti ini denganmu, Ardi," kata Bulina sambil menatapku. "Selama ini, aku jarang punya teman ngobrol yang mengerti soal masakan dan kehidupan rumah tangga." Aku mengangguk paham. Memang kadang susah mencari teman yang sejalan, apalagi kalau soal urusan rumah tangga dan pekerjaan. Bulina tersenyum lembut. "Iya, apalagi suamiku sering pergi jauh, jadi aku kadang merasa kesepian." Mendengar itu, hatiku sedikit tergerak. Aku tahu betul bagaimana rasanya kehilangan kehadiran pasangan dalam waktu lama. Sari memang berbeda, dia selalu di sisiku. Tapi melihat Bulina yang sendiri, membuatku tergerak ingin membantu. "Kalau begitu, kalau kamu butuh teman ngobrol atau bantuan, jangan ragu ya, Bu," kataku tulus. Dia tersenyum penuh arti. "Terima kasih, Ardi. Kamu sangat baik." Hari-hari berikutnya, pertemuan kami semakin sering. Kadang hanya untuk bertukar resep, kadang hanya untuk ngobrol santai. Aku mulai mengenal sisi lain dari Bulina, tentang perjuangannya menjalani hidup sebagai istri pelaut, tentang harapannya dan kerinduannya pada suami yang jauh di lautan. Aku merasa ada kedekatan yang tumbuh, tapi aku juga berusaha menahan diri. Aku tidak ingin melukai Sari, istriku yang selalu mendukung dan mengerti aku. Namun, jujur saja, pesona Bulina sulit untuk kuabaikan. Suatu sore, ketika kami sedang duduk bersama di ruang tamu rumahku, Bulina tiba-tiba bertanya, "Ardi, kamu tidak pernah merasa bosan dengan rutinitas rumah tangga?" Aku terdiam sejenak, mencoba memahami maksudnya. Terkadang, iya, tapi aku berusaha membuat semuanya tetap menarik. Bagaimana dengan kamu? Dia menatapku dengan mata yang sedikit basah. Kadang aku merasa sendiri dan butuh sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bisa membuatku merasa hidup kembali. Aku mengerti maksudnya, dan aku tahu perasaan itu bukan hanya milik Bulina. Sari dan aku juga pernah melewati masa-masa sulit. Namun, aku tahu batasanku dan selalu berusaha menjaga perasaanku agar tetap setia pada Sari. Hari itu, suasana menjadi sedikit tegang, tapi kami berdua tahu kejujuran adalah kunci menjaga hubungan baik ini. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan perasaan ini melampaui batas, tapi juga tidak mengabaikannya begitu saja. Keesokan harinya, aku mencoba lebih fokus pada pekerjaanku dan juga lebih perhatian pada Sari. Aku ingin menjaga rumah tanggaku tetap harmonis. Tapi di sisi lain, aku juga ingin menjaga persahabatan dengan Bulina, yang kini sudah seperti keluarga sendiri. Perjalanan ini baru dimulai, dan aku tahu akan ada banyak cerita dan tantangan yang harus dihadapi. Namun, aku percaya, selama niat baik dan kejujuran selalu ada,
Semuanya akan berjalan dengan baik. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hubungan kami, aku dan Bulina, semakin dekat tanpa pernah melewati batas yang tak boleh kami langgar. Namun, kedekatan itu mulai membuat hatiku bergejolak. Aku sadar perasaan yang dulu kuanggap biasa, kini berubah menjadi sesuatu yang sulit kuhindari. Suatu sore, ketika Sari sedang tidak ada di rumah karena ada urusan keluarga, Bulina datang ke rumah dengan membawa beberapa bahan masakan. Kami memutuskan untuk memasak bersama dan berbagi cerita seperti biasa. Namun, ada suasana berbeda kali ini, lebih hangat dan sedikit tegang. Saat kami sedang memasak, mata kami sering bertemu, dan senyum yang biasa kami bagi terasa lebih dalam dari biasanya. Aku merasakan detak jantungku meningkat. Bulina tersenyum, lalu tiba-tiba berkata, "Ardi, kamu sudah sering membantu aku akhir-akhir ini. Aku merasa hidupku jadi lebih berarti." Aku mengangguk, berusaha menahan diri. Aku juga senang bisa membantu Bulina. Kamu memang pantas mendapatkan kebahagiaan. Dia menatapku lama, kemudian suaranya bergetar saat berkata, "Kalau kamu mau, aku ingin lebih dari sekadar teman, Ardi." Kalimat itu menusuk hati dan pikiranku. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku mencintai Sari dan tidak ingin menyakiti perasaannya. Tapi di sisi lain, aku juga memahami kesepian dan keinginan Bulina yang sudah lama terpendam. "Bulina, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku sangat menghargai kamu, tapi aku juga punya tanggung jawab pada istriku," ujarku pelan. Dia tersenyum sedih. "Aku mengerti, Ardi. Aku hanya ingin jujur pada perasaanku." Saat itulah suara pintu depan terdengar. Sari pulang lebih cepat dari yang kukira. Wajahnya cerah, tapi matanya langsung menangkap suasana berbeda di ruang tamu. Dia menatap kami berdua, dan dalam sekejap, aku melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Dari senyum menjadi bingung, dan kemudian kecewa. "Sari," aku mencoba bicara, tapi kata-kataku terhenti. Sari melangkah masuk, matanya berkaca-kaca. "Ardi, aku tahu ada sesuatu yang terjadi. Aku merasakan perubahan dalam hubungan kita." Aku menunduk, mencoba menjelaskan, "Ini bukan apa-apa. Aku hanya ingin membantu Bulina. Dia butuh teman dan aku mencoba ada untuknya." Sari menghela napas panjang. "Aku percaya kamu, tapi aku juga merasa kesepian akhir-akhir ini. Aku butuh kamu di sampingku, Ardi. Bukan hanya secara fisik, tapi juga hati." Mendengar itu, hatiku hancur. Aku sadar aku telah lalai, terlalu banyak waktu dan perhatian yang kuberikan ke Bulina, sehingga Sari merasa diabaikan. "Kamu benar, Sari. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu," kataku dengan suara berat. Sari mengangguk pelan. "Aku ingin kita kembali seperti dulu. Kita harus berjuang bersama." Aku memandang Bulina yang tersenyum dan memberi isyarat bahwa dia mengerti dan siap mundur. "Aku akan menjaga jarak, Ardi. Aku tidak ingin merusak rumah tanggamu." Hari itu, aku mengambil keputusan besar. Aku harus fokus membahagiakan Sari dan memperbaiki hubungan kami yang mulai renggang. Aku juga berterima kasih pada Bulina, karena melalui dia, aku belajar tentang pentingnya kesetiaan dan kejujuran. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku dan Sari mulai membangun kembali komunikasi dan kebersamaan. Kami sering menghabiskan waktu bersama, memasak, dan berbicara terbuka tentang perasaan kami. Meskipun berat, aku bersyukur karena semua itu membuat kami lebih kuat. Sedangkan Bulina, meski kami masih berteman, dia mulai lebih menjaga jarak, memberi kami ruang untuk pulih. Kini, aku sadar, cinta bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang komitmen dan tanggung jawab. Aku bersyukur atas pelajaran berharga ini dan berjanji untuk selalu setia dan membahagiakan Sari, istriku yang aku cintai. Beberapa minggu setelah kejadian yang mengguncang hatiku dan hubungan kami, aku dan Sari mulai perlahan-lahan membangun kembali apa yang sempat retak. Awalnya memang sulit, terutama bagi kami berdua yang pernah terjebak dalam kesunyian dan keraguan. Namun, aku tahu bahwa cinta dan komitmen kami lebih kuat daripada ujian yang pernah kami hadapi. Aku mulai lebih perhatian pada Sari. Pagi-pagi,
Aku selalu menyempatkan waktu untuk menyiapkan sarapan kesukaannya, walaupun hanya sederhana. Aku juga berusaha lebih sering mengajak dia berjalan-jalan atau sekadar duduk santai di teras rumah sambil menikmati kopi. Kami berbicara lebih banyak, tidak hanya soal rutinitas sehari-hari, tetapi juga tentang mimpi dan harapan kami untuk masa depan. Sari pun terlihat lebih ceria dan bahagia. Aku bisa merasakan perubahan positif dalam dirinya, dan itu membuat hatiku ikut hangat. Aku tahu cinta itu butuh dirawat, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita peduli dan setia. Sementara itu, hubunganku dengan Bulina juga berubah. Kami masih sering bertegur sapa, tapi dengan jarak yang lebih jelas dan batas yang kukuh. Aku tahu bahwa dia pun berusaha mengerti dan menerima keputusan ini, meskipun tentu saja tidak mudah. Aku selalu menghargai kejujuran dan ketulusan hatinya, tapi aku bertekad untuk menjaga rumah tanggaku tetap utuh. Suatu sore, Bulina datang ke warungku. Dia membawa secangkir teh hangat dan senyum ramah seperti biasanya. Ardi, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih, kamu sudah banyak membantuku selama ini, katanya tulus. Aku tersenyum dan membalas, sama-sama Bulina, aku juga belajar banyak darimu. Dia menatapku dengan mata yang penuh arti, lalu berkata, aku doakan kamu dan Sari selalu bahagia. Aku mengangguk. Terima kasih, doamu sangat berarti. Setelah Bulina pergi, aku duduk sejenak sambil menyesap teh hangat itu. Aku merasa lega dan damai. Semua yang terjadi membuatku lebih menghargai arti sebuah hubungan. Tentang bagaimana menjaga kepercayaan dan melindungi orang yang kita cintai. Hari-hari berlalu dan aku terus berusaha menjadi suami yang lebih baik bagi Sari. Kami mulai merencanakan liburan kecil bersama dan aku yakin itu akan menjadi momen yang berharga untuk mempererat hubungan kami. Aku juga makin bersemangat mengembangkan usaha kuliner yang sudah kukelola karena aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil kami. Sari pun mulai ikut membantu di warung, meskipun hanya sesekali. Senyum dan semangatnya membuat suasana jadi lebih hidup. Kami berdua merasa bahagia dengan apa yang kami jalani sekarang. Perjalanan kami tidak selalu mudah, tapi aku yakin selama kami saling mencintai dan menghargai, kami bisa melewati segala rintangan. Aku bersyukur atas segala pengalaman dan pelajaran yang telah membawa kami ke titik ini. Ke titik di mana kami bisa mencintai dengan lebih dewasa dan penuh kesadaran. Cerita kami mungkin tidak sempurna, tapi itulah keindahan cinta yang sesungguhnya.